Ingin mengonfirmasi hingga saat ini sudah berapa total korban yang meninggal akibat kerusuhan Sabtu malam lalu? Baik, karena kemarin memang data itu ada berapa versi ya, BPBD merekap data, kemudian Dinkes, tapi akhirnya semua konsolidasi ke Polda dan juga tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga oleh Bapak Menko PMK, maka hasil menelusuri memastikan tidak ada double counting, dari antar rujukan rumah sakit juga tidak ada yang duplikatif, itu di 125. Dan kesemuanya telah teridentifikasi, dan ini juga kerja keras dan kerja cepat dari Disaster Victim Identification (DVI) Team dari Polri. Eee, Jenazah yang sempat belum teridentifikasi dan dibawa ke Saiful Anwar sudah bisa diidentifikasi dan, eee, terinfo sudah dipulangkan ke keluarga masing-masing. Baik, sekarang kita ke Pak Sutiaji. Pak Sutiaji, ini kalau memang tadi kan yang tewas berjumlah Pak Emil, maaf, sudah berjumlah 125 dan untuk korban secara keseluruhan Pak, artinya korban luka akibat peristiwa ini untuk saat ini ada berapa ya Pak? Dan berapa banyak untuk saat ini yang masih kritis? Pak Emil? Oh, ya ya, baik. Maaf, saya tadi pikir ditanyakan ke Pak Wali Kota. Mohon maaf, jadi dari 125 yang, meninggal dunia, lalu yang korban luka juga sudah disampaikan oleh Bapak Muhadjir Effendi ada 300, lebih ya, di antaranya sekitar 21 itu luka berat. Data sebelumnya dari Dinkes kami menerima 31, tapi update dari Pak Menko disampaikan 21. Baik. Pak Emil berarti total ada 300 ya Pak? Eee, Untuk untuk korban yang luka secara keseluruhan? korban luka ya, secara keseluruhan. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK, lebih dari 300, tepatnya total 448, itu termasuk 125 yang meninggal dunia dan yang lainnya mengalami luka-luka. Di dalamnya ada 21 menurut Pak Menko PMK luka berat. Data sebelumnya kami terima 31, tetapi mungkin sudah ada pemutakhiran update menjadi 21. Baik, untuk status perawatan dari para korban ini untuk saat ini seperti apa Pak Emil? Eee, Kami memastikan bahwa memang sesuai arahan dari Ibu Gubernur dan juga Pak Wali Kota nanti mungkin akan menambahkan bahwa, ada kolaborasi dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk memastikan tidak ada, beban biaya kepada mereka yang menjadi korban dari peristiwa di Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, dalam menempuh perawatan. Jadi, inilah yang kemudian juga kami kemarin melakukan beberapa, kunjungan mendatangi rumah sakit misalnya Wafa Husada, itu ada 3 pasien, setelah sebelumnya 4, 2 rawat jalan sudah diperbolehkan pulang, itu status per kemarin siang, dan 2 sedang menunggu operasi, 1 operasi rahang dan 1 lagi operasi, ortopedik untuk pemasangan pen. Tapi datang lagi 1 pasien, jadi total 3. Itu yang dirujuk dari Puskesmas Poncokusumo dengan keluhan kondisi sudah dibalut seperti digips gitu dengan potensi di pergelangan tangan. Nah, ini saya tanyakan juga tentunya tidak ada kendala dengan administrasi, semua langsung dilayani medis karena ada koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota Malang. Baik, Pak Emil, bagi korban meninggal dan juga bagi korban yang kritis sebetulnya untuk saat ini apakah ada asuransi begitu Pak dari pemerintah? Karena ini kan memang pertandingan resmi Pak. Baik spesifiknya tentu terus dimatangkan, tetapi tidak boleh ada satupun korban yang kemudian khawatir dengan biaya pengobatan karena sudah di-cover oleh pemerintah sebagaimana disampaikan oleh, Ibu Gubernur. Baik, Pak, ini kan sebetulnya ya Pak, kalau salah satu yang diduga menjadi pemicu banyaknya korban jiwa ini adalah gas air mata yang memang dikeluarkan polisi di berbagai sudut stasiun. Padahal begitu Pak, FIFA ini kan memang jelas melarang begitu penggunaan gas air mata di dalam stadion. Lalu seperti apa Pak tindak lanjutnya untuk hal ini? Kami, kalau kita merujuk kepada arahan Bapak Presiden kemarin bahwasanya ada arahan untuk Menteri Kesehatan dan Gubernur yang fokus pada penanganan korban, baik itu korban jiwa, maupun korban, luka.
Lalu ada arahan yang kita dengar disampaikan kepada Menpora, Kapolri, ada juga spesifik kepada Kapolri. Kami prinsipnya bekerja sinergis dan kolaboratif. Artinya memang hal-hal terkait apa yang ditanyakan tadi itu tidak bisa kami jawab sebelum kemudian ada satu pemahaman yang menyeluruh yang dilakukan oleh tim yang berkompeten di bidangnya. Namun demikian kemarin malam telah dilakukan rakor yang diikuti oleh Ibu Gubernur, ada Pak Kapolri, Menko PMK, Menpora, Forkopimda, kesemuanya tentunya di dalamnya fokusnya masih kepada korban, termasuk bagaimana keluarga yang ingin melaporkan seandainya merasa ada anggota keluarga yang hadir tapi belum bisa dihubungi. Nah, adapun hal-hal yang lain tadi kita akan siap bekerja taat asas dan sinergis dengan tim yang telah mendapatkan penugasan resmi.